Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang 20 tahun harusnya ngapain ya. Nah, jadi buat kamu yang usia 20 tahun dan kamu belum tahu mau ngapain gitu ya, dan gimana cara bisa memaksimalkan waktu ataupun di usiamu 20 tahun, mungkin kamu perlu dengar podcast ini sampai selesai. Nah, sebelum saya share versi saya juga mau share dari satu versi, yaitu versinya Jack Ma. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di China ya. Dia yang punya Alibaba gitu. Dan dia share terkait fase-fase kehidupan. Di bawah 20 tahun harus ngapain, 20-30 gimana, 30-40 gimana, dan seterusnya harus seperti apa. Dan ini mungkin bisa jadi referensi, dan kalau memang cocok dengan value yang kamu punya, atau keinginan yang kamu punya dalam hidup ini mau jadi seperti apa, kalau ini cocok, mungkin kamu bisa tiru ya. Dan inspirasi ini juga waktu itu saya dapat di sebuah seminar, di mana salah satu pembicaranya pernah share bahwa di usia-usia tertentu kamu harus fokus melakukan hal-hal tertentu agar kamu bisa mencapai sukses gitu. Nah, Jack Ma itu punya prinsip kayak gini. Kamu usia di bawah 20 tahun, jadilah siswa yang baik, jadilah pelajar gitu. Kamu belajar segala macam, kamu serap segala macam di sekolah, di kuliah gitu ya. Kamu serap semuanya. Jadi jadilah siswa yang baik. Lalu 20-30 tahun, saran dari Jack Ma adalah bekerjalah di perusahaan yang kecil dan miliki bos yang oke gitu ya, dan pilih bos yang oke. Kenapa? Karena di 20-30 ini kalau kamu bekerja di perusahaan kecil dulu gitu ya, memulai di perusahaan kecil, itu biasanya struktur, organisasi, ataupun segala macam komunikasi itu tidak terlalu besar dibandingkan perusahaan besar lainnya. Sehingga koordinasi, sehingga ketika kamu masuk dalam perusahaan kecil, kamu akan belajar tentang bagaimana berpikir strategis. Kamu akan terlibat dalam keputusan-keputusan penting perusahaan. Yang mana mungkin kalau kamu masuk ke dalam perusahaan yang besar dan kamu masih fresh graduate, kamu tidak akan mendapatkan paparan seperti itu gitu. Ya. Dan ketika kamu terlibat dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang krusial, dalam hal-hal yang strategis, itu akan membentuk dirimu sebagai seorang pemimpin. Itu akan membentuk dirimu sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Meskipun kamu bukan menjadi seorang pengusaha, tapi ketika kamu berpikir seperti pengusaha atau menjadi intrapreneur, kamu akan membuat keputusan-keputusan yang jauh lebih baik dan karirmu akan jadi jauh lebih oke juga. Karena kamu ngerti bagaimana pola pikir seorang pimpinan. Ya, itu saran dari Jack Ma. Dan itu yang waktu itu juga saya lakukan juga. Misalnya aja kayak dulu ketika saya S1, saya juga sambil bekerja sebagai seorang HR di perusahaan fisioterapis, di perusahaan kecil ya. Terkait fisioterapi, saya menjadi HR di sana dan saya belajar banyak banget tuh tentang rekrutmen, tentang training, tentang penggajian dan lain-lain. Saya dapat pemaparannya semua gitu, terpapar semua aspek HR. Terus ketika saya kuliah S2, terus saya lulus, saya juga masuk ke perusahaan kecil juga, di salah satu perusahaan edukasi di Jakarta Barat. Di sana saya belajar tentang bagaimana jualan, bagaimana digital marketing gitu ya. Awalnya masuk sebagai HR, tapi di perusahaan kecil tersebut karena yang paling penting adalah income di sana waktu itu, atau revenue atau cash flow, akhirnya mau nggak mau saya juga ikut andil di dalam bagaimana generate income, generate revenue di sana. Dan itu pembelajaran yang sangat luar biasa juga buat saya. Lalu setelah dari situ saya pindah ke salah satu perusahaan konsultan di Kelapa Gading, dan sekarang saya juga menjadi salah satu HR manager di salah satu perusahaan manufaktur juga di Tangerang atau di Serpong tepatnya. Tapi itu perjalanannya. Saya berawal dari perusahaan kecil dulu. Dari sana saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa yang membentuk diri saya sampai sekarang saya bekerja di perusahaan yang jauh lebih besar gitu. Ya, kami di HR handle sekitar 1000-an karyawan, dan selain itu saya juga saat ini menjadi podcaster, dan itu semua karena
dulu saya memulai di perusahaan kecil tadi, sehingga mindset wirausaha, mindset entrepreneur itu ada di saya. Ya, adalah tipis-tipis gitu ya yang saya terapkan hingga sekarang. Jadi usia 20 sampai 30 kamu belajar dan juga kamu coba ikut orang ya, pelajari bagaimana pola pikirnya seperti itu. Dan kalau kamu ada perusahaan kecil yang oke, yang dimana tempat kamu belajar, kamu bisa masuk di sana. Ya, jadi itu saran dari Jack Ma yang bisa kamu lakukan. Tapi ini saran ya, bukan berarti mutlak kamu harus seperti itu. Kalau kamu ternyata memilih untuk masuk ke perusahaan besar, itu pun juga nggak masalah gitu. Karena semua orang punya perjalanannya masing-masing, punya goalnya masing-masing. Terus secara singkat ya, saya share juga di usia 30 sampai 40, Jack Ma menyarankan kalau kamu mau berwirausahalah gitu ya. Dari modalmu belajar di usia 20-an, di usia 30 kamu bisa mulai berwirausaha atau bikin usaha sendiri kalau kamu mau. Atau kamu bisa juga kerja sambil punya side hustle atau sampingan sebagai punya usaha gitu juga nggak apa-apa, 30 sampai 40. Terus 40 sampai 50 kamu fokus pada apa yang kamu lakukan. 50 sampai 60 kamu mulai investasi ilmu kamu untuk generasi muda, kamu mulai didik orang lain di usia 50 sampai 60 karena kamu udah punya pengalaman yang begitu banyak. Tapi kamu udah gak punya, ibaratnya tenagamu udah gak sebanyak dulu gitu kan. Tapi kamu punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kebijaksanaan yang bisa kamu tularkan untuk generasi muda. Dan setelah usia 60 tahun, silahkan nikmati hasil yang kamu dapat ya. Jadi poinnya adalah di usia 20-an, silahkan kamu mencoba berbagai macam hal. Kamu bisa bekerja di perusahaan kecil sehingga kamu mendapatkan pengalaman yang lebih strategis di perusahaan ya. Jadi kamu membangun mental entrepreneur juga, membangun mental intrapreneur juga dalam dirimu. Terus di usia 30 sampai 40 kamu juga bisa mulai berwirausaha kecil-kecilan misalnya atau punya side hustle wirausaha. Dan di usia 30 sampai 40 kamu juga bisa mulai berwirausaha gitu ya untuk dapatin pengalaman seperti itu. Ya, dan kalau saya pribadi sih dari di usia 20 saya juga melakukan hal yang sama ya, kerja di perusahaan kecil. Saya belajar, saya serap semuanya. Sekarang saya sambil bekerja, saya juga sambil punya side hustle di podcast. Dan buat saya 30-40 tahun, ini waktunya saya bisa memimpin di pekerjaan di HR, ataupun di podcast juga. Saya juga ada timnya, di situ saya juga belajar memimpin. Saya perlu develop orang. Nah itu buat saya 30-40 tahun, itu yang akan saya lakukan. 40-50 buat saya saatnya scale up, saatnya berpikir lebih besar. Dan saya membayangkan di usia 40 tahun saya udah jadi director dan podcast saya juga udah makin gede kayak gitu. Dan ya, itu adalah fase kehidupan dari diri saya. Target diri saya juga seperti itu ya. Jadi di podcast ini saya mau sharing tentang fase yang di-sharingkan Jack Ma dan juga irisannya dengan plan fase kehidupan saya. Nah pertanyaannya, kalau kamu sendiri, kamu udah punya target belum? Udah punya fase belum? Selanjutnya kamu mau seperti apa? Kamu bisa klik polling yang ada di bawah sini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.